Selamat datang di Finlight Ignition Modul. Ini jam 11 tapi hujan terus ya. Hujan besar. Nah, karena ada peraturan PSBB maka kita nggak kemana-mana. Mobilnya juga di rumah semua ini, nggak bergerak ya. Nah, seringkali kita bingung gitu caranya gimana supaya akinya nggak tekor. Ada yang bilang harus dipanasin terus. Nah, tapi kalau dipanasin terus ada kekurangannya. Kalau dipanasin terus mobilnya maka ada kekurangannya. Yang pertama, akinya nggak bisa penuh gitu. Karena kan memanasin mau berapa lama, setengah jam atau 1 jam, malah mesinnya panas ya. Jadi ada cara jitu sebenarnya, 2 cara ya. Kalau yang saya pakai adalah cara yang kedua. Jadi saya tidak akan memanaskan mobil karena rugi ya. Dalam hal BBM rugi, kemudian mesin juga rugi karena bergesekan senantiasa. Olinya juga otomatis akan cepat ganti. Ini hujannya kayak gini nih. Makanya ada 2 cara. Cara yang kedua adalah dengan hanya mengecas aki. Cas akinya bisa pakai PLN atau bisa pakai dengan cara lain. Kalau saya memilih dengan cara panel surya. Wanginya kenceng ya guys. Panel surya. Nah, teman-teman bisa ikuti cara ini karena lebih hemat. Kalau punya dana lebih bisa pakai panel surya atau suka utak-atik karena tidak usah bayar listrik. Tapi aki kita bisa cas penuh. Nah, begitu sudah penuh, nanti kalau mau dipakai sewaktu-waktu bisa. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Mari kita ikut. Saya juga punya cas yang manual yang pakai listrik. Nah, cuma kekurangannya kalau cas aki yang pakai PLN-nya kadang mati. Nah, kalau udah mati ya bingung kita. Jadi kita akan lihat bagaimana kita menggunakan solar panel. Nah, ini casnya. Ini akinya, aki yang Corolla tadi. Kita cas ya. Casnya pakai solar panel. Nah, kita membutuhkan satu alat yang namanya controller. Ini jalurnya ya. Saya pakai kabel kecil gini. Kabel kecil aja 0,75 sudah masuk. Ya, jadi sudah bisa ngecas 1, 2, 3, 4 aki ya, 4 aki full. Nah, pakainya ini controller ya. Lihat voltasenya itu dia ngecas tuh, padahal posisi mendung dan hujan. Ini akinya Corolla ya, kita cas jadi bisa full, casnya full, padahal saya menggunakan kabel yang kecil nih, bukan kabel yang besar. Ini hanya eksperimen ya, tapi ini terbukti sudah full. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menggunakan kabel lebih besar itu lebih bagus. Ini saya nyoba, tapi ternyata full. Pakai kabel kecil bisa untuk ngecas 1, 2, 3 aki. Ya. Pakai kabel listrik biasa ya. Listrik yang murah aja ke controller. Nah, ini voltasenya, ini voltase ngecas. Tandanya ngecas dia. Kan ini sudah lebih dari 12 volt ya. Sudah 13,9 ke 14,4. Memang saya batasin di 14,4. Jadi dibatasin di 14,4. Ini namanya controller. Saya nggak akan bahas, cuma saya akan kasih tutorialnya urut-urutannya. Jadi ini yang dari solar cell. Solar cellnya ada di atas rumah 1. Nah, teman-teman bisa pilih pakai solar cell yang sesuai dengan kebutuhan akinya saja, tidak usah besar-besar karena tujuannya hanya untuk ngecas aki mobil. Kalau untuk listrik, kebutuhan listrik rumah tangga, nah teman-teman bisa pilih yang lebih besar lagi. Nah, ini solar cellnya di atas. Nanti saya Nah, kurang lebih seperti itu ya solar cellnya.
lalu masuk ke sini. Ini ada gambarnya, gambar untuk solar cell plus dan min, kemudian untuk aki, kemudian untuk output. Jadi selain bisa ngecas aki, juga bisa untuk cadangan kalau listrik PLN meninggal dunia. Jadi bisa tinggal pencet, nah kan terang, maka listriknya bisa dipakai. Jadi akinya tetap awet, nggak ngedrop karena selalu dicas. Lalu untuk berapa lama dia bisa full? Nah, tergantung solar cell-nya. Berapa ampere yang dipakai, berapa watt yang dipakai, akinya juga berapa. Tapi mau 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ada masalah, gratis, nggak usah bayar. Saya beli kontrolernya ini kurang lebih ya 80.000. Lalu solar cell-nya yang paling murah itu 150.000 udah dapet. Jadi hampir sama kan dengan harga charger aki yang pakai PLN. Jadi lebih ngirit pakai solar cell menurut saya. Pengalaman saya seperti itu. Karena tidak usah bayar listrik, kemudian bensinnya nggak berkurang, bensinnya masih ada karena kan tidak usah dipanasin mobil itu. Cukup akinya saja. Nah, tujuannya manasin mobil tiap hari apa kalau nggak dipakai? Hanya untuk ngecas aki kan? Gak usah dipanasin mobilnya, buang-buang bensin, olinya juga ikut rusak. Nah, kalau mobil tetap diam, akinya dicas, waktu-waktu bisa dipakai. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, itu ngecas tuh. Padahal kondisinya, sebentar ya, kondisinya hujan. Tuh. Hujan ya. Jadi hujan tapi tetap bisa ngecas. Jadi solar cell yang sekarang ya sudah semakin canggih, sudah nggak seperti dulu. Walaupun nggak ada matahari, ya mataharinya sedikit, tetap bisa ngecas. Jadi gitu ya teman-teman, pengguna twin LED modul dan pencinta otomotif, ngecas, trik ngecas hemat pakai solar cell, bisa untuk ngecas aki besar dan penuh, dan yang penting gratis, nggak nyumbang ke PLN, mengurangi sumbangan ke PLN. Jadi bisa dilakukan, semua teman-teman bisa semua sendiri, karena instalasinya gampang sekali ya, gampang sekali instalasinya, tadi sudah dijelaskan. Dari solar panel, controller ke aki, udah selesai. Bisa teman-teman gunakan untuk ngecas aki mobil, aki motor, bisa teman-teman pakai. Juga kalau listrik mati, teman-teman bisa pakai ini untuk menyalakan listrik di rumah dengan menambah inverter atau langsung 12 volt. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ada di rumah saja, tidak kemana-mana, dan mobilnya supaya bisa ngecas terus akinya tanpa harus dipanasin dan tanpa harus pakai listrik PLN. Terima kasih, semoga bisa membantu.